Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan Allah atas seluruh limpahan karunia dan rahmat-Nya. Semoga setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita di awal pagi ini menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Masyaallah muslimin, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Al-Baqarah 125. Insyaallah tanpa terasa kita sudah sebentar lagi mau di akhir juz pertama ini, sudah mau habis ya. Al-Baqarah ayat yang ke-125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
Baik, aku lupa sampai di dua ayat itu. Dibahasnya kan di ayat 29 juga Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelumnya ayatnya ayat 24 ya. Makanya di Al-Quran bapak-bapak biasanya ada tanda bulat itu. Ada tanda bulat di kalau 24 ya kan. Jadi ada pembahasan kan bisa menjadi salah satu atau tanda bagi kita untuk masuk ke pembahasan yang berikutnya dari tanda bulat itu. Di pembahasan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang Ibrahim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat itu berupa ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu lagi mengajar agar menyelesaikan dan di antara doa ini orang memberikan orang lain. Kalau orang fajir, orang fasik, di dosa jariah pun juga menyebar luas. Kalau amal jariah, kalau dosa jariah, walaupun antum sudah mati, sudah meninggal, maka dosa-dosa yang diberikan kebijakan ini, kepemimpinan ini, dibolehkan ini dan sebagainya, maka terus berlangsung selama dosa itu dilakukan oleh orang-orang. Ya, jadi para ulama itu mengatakan jangan nunggu soleh dulu biar jadi pemimpin, Pak. Karena kalau antum belum soleh jadi pemimpin, repot solehnya. Antum tahu Raja Najasyi kan? Raja Najasyi, kenal gak, Pak? Kenal di mana? Raja Najasyi yang di zaman Nabi SAW beriman gak kepada Nabi? Beriman kepada Nabi. Begitu mau disuruh masuk Islam, diikrarkan gitu. Sama para sahabat, apa yang dibilang sama Raja Najasyi? Saya nggak bisa beriman dan meninggalkan agama, bukan meninggalkan agama, saya meninggalkan yang sebelumnya saya percayai. Kenapa? Karena masyarakat saya ini sudah mengenal saya sebagai rajanya. Jadi kalau saya ngikut ke sana, ya, maksudnya ikut ke Madinah dan kemudian melakukan apa yang dulu dilakukan oleh para sahabat dan sebagainya, nggak bisa. Karena masyarakatnya itu melihat dan mengira bahwa saya itu nanti akan gimana-gimana. Jadi intinya dari Raja Najasyi itu adalah dia itu tidak bisa membuat masyarakatnya itu berubah haluan, ya, karena disebabkan dianya itu sudah terlanjur menjadi raja. Jadi jangan sekali-kali kita menjadi pemimpin kalau kita belum soleh, karena nanti mau berubahnya itu susah, Pak. Karena orang-orang itu sudah terlanjur kenal antum sebagai yang ini. Iya, jadi kayak Abu Jahal misalnya, ya, dan sebagainya itu susah. Antum kalau ngeliat di zaman Nabi, rata-rata orang-orang tua tuh matinya mati kafir, Pak. Ini belak-belakan aja kita. Rata-rata orang tua, siapa? Abu Jahal tadi. Kemudian bapaknya Khalid bin Walid, ya, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Itu pemimpin besar tuh orang tua semua mati kafir. Kenapa? Karena susah, dia orang tua ya. Mbah-mbah kan kalau dikasih nasihat kan susah kan, ente hidupnya aja lama nah kok ngasih nasihat ke saya kan gitu ya, Pak. Makanya susah buat ngebelok. Tapi yang kebanyakan kayak anak-anak muda itu, Mus'ab bin Umair ya, kemudian anak-anak muda lah di zaman Nabi SAW itu malah justru banyak dapat hidayah karena mereka itu masih
masih kosong, mudah dikasih nasihat, mudah dibilangin dan sebagainya. Makanya Nabi SAW tuh banyak jadi sasaran dakwah tuh anak-anak muda, Pak. Ya, dan hari ini yang dikenal sama orang-orang Yahudi itu, hari ini ngerti dia, orang Yahudi itu cuman menuju kepada dua hal ini, anak muda kalau enggak perempuan. Untuk perhatikan dari bagaimana sasaran tujuan dari orang-orang Yahudi dalam ketika mereka itu memberikan tiupan was-was dan syubhat-syubhat mereka itu kepada anak-anak muda dan perempuan. Itu yang dihancurkan pertama karena tahu mereka bahwa ini merupakan sumber peradaban itu. So, ini Nabi Ibrahim dia minta kepemimpinan, ya, dijadikan sama Allah kepemimpinan, tapi juga minta doa untuk anak cucunya. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di 125-nya itu, wa ja'alnal baita matsabatan linnas wa amnan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bait, ya, rumah di sini maksudnya Ka'bah, ya. Ya, Allah menyebutnya dengan kata al-bait, ya, yang berarti rumah. Masabatal linnas, yang rumah itu menjadi tempat terkumpulnya manusia. Masabah itu berkumpulnya orang-orang. Wa amnan, dan yang pertama amin, ya, aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat buat sholat. Yang dimaksud dengan wa idzalnal baita matsabatan linnas, karena merasa bahwa keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum terpenuhi di lembah Bakkah itu, sehingga ketika mereka datang, mereka kemudian pulang kepada keluarganya dan kemudian kembali lagi. Jadi artinya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat ini nanti kita lewati bagaimana Nabi Ibrahim juga di dalam ayat yang lain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa untuk dijadikan hati dan kecenderungan orang-orang itu condong kepada Masjidil Haram. Ya, dan ini tentu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di dalam surat Ibrahim itu, ya, jadi di Ibrahim, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah jadikan suratnya namanya Ibrahim. Tapi yang menariknya di dalam surat Ibrahim itu, kalau bapak-bapak lihat nanti, surat Ibrahim itu nggak berbicara tentang dakwahnya Nabi Ibrahim, ya, nggak banyak gitu. Dakwahnya Nabi Ibrahim kayak menghancurkan berhala, mengajak kepada ketauhidan, ya, meninggalkan kesyirikan, tuh enggak. Yang diminta sama Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim itu justru minta tentang perbaikan keluarga. Padahal namanya Ibrahim, ya. Teman-teman kalau disebut nama Ibrahim gitu, yang terbesit di dalam pikiran kita apa, Pak? Tauhid, dilempar ke api nggak kebakar, menghancurkan berhala dan sebagainya, kan. Cuma kita lupa dari sisi Nabi Ibrahim yang lain, kalau Nabi Ibrahim juga disebut sebagai ayah, ya, wa ala millati abina Ibrahim, di atas agama abina, bapak kami Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dan banyak, ya, nabi-nabi itu kalau dikisahkan dalam Al-Quran, kita hanya mengambil fragmen kisah yang sering kita dengar tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, tentang Nabi Adam dakwahnya dan sebagainya. Tapi kita lupa tentang kebiasaan mereka di dalam keluarga, tentang bagaimana mereka bersikap tentang anak-anak mereka, kepada istri-istri mereka dan sebagainya. Dan Nabi Ibrahim, di antara doa yang beliau panjatkan di ayat yang sudah sering kita dengar itu, ketika Nabi Ibrahim berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah hati manusia itu cenderung untuk menuju kepada Baitullah, kepada Ka'bah itu. Walaupun antum udah umroh setiap bulan gitu misalnya, ketika disuruh datang ke sana selalu ada rasa kangen, nggak? Ada kangen. Itu yang umrohnya berkali-kali. Apa kita yang nggak pernah umroh, yang nggak pernah haji? Masih selalu ada keterikatan antara hati kita dengan Ka'bah. Kenapa? Karena di antara doa Nabi Ibrahim itu, Pak, bayangkan ya, doanya itu faj'al af'idatan minan nas. Jadi bukan faj'al af'idatan minal mu'minin gitu. Faj'al af'idatan minan nas, semua orang itu.
hatinya itu didoakan sama Nabi Ibrahim supaya condong kepada pajak Ka'bah. Jadi kalau kita mau dimanapun kita berada selalu ingin ke Ka'bah gitu. Jadi pengen ke Ka'bah, ngeliat Ka'bah, selalu ada pengen pulang gitu. Perasaan pengen pulang. Walaupun kita bukan rumahnya di kondisi sana, cuma ada perasaan hati itu yang selalu terpaut dengan doa yang dulu dipanjatkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kangen dan sebagainya. Walaupun kita mungkin nggak pernah ngeliat Ka'bah secara langsung. Ya, tapi ada perasaan yang diminta sama Nabi Ibrahim untuk kemudian keturunan setelahnya itu mendapatkan kecondongan untuk melihat Masjidil Haram. Tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, ya, dan berikanlah samarat. Jadi Nabi Ibrahim itu mintanya tuh jelas, Pak. Ya Allah, warzuqhum, dan berikanlah rizki kepada mereka minas samarat. Samarat itu artinya buah-buahan. Jadi nama Nabi Ibrahim itu mintanya jelas gitu. Ya Allah minta buah. Jelas, ya Allah minta buah. Jadi minta itu jelas. Ya Allah minta motor gitu misalnya disebutkan. Ya Allah minta ini, minta ini, minta ini. Nanti Allah itu ya ngasihnya nggak langsung, cuma lewat perantara. Ada yang tiba-tiba datang ngasih ini, ada yang tiba-tiba ini ngasih ini. Antum kalau melihat di dalam Mekah itu, Pak. Mekah itu kan tanah tandus sebenarnya dia. Ada kebun nggak di Mekah? Nggak, tanah tandus. Ya, dia nggak bisa ditanami. Dia nggak seperti nggak seperti kota-kota yang lain ya, yang mereka itu bisa ditanami dengan berbagai macam tumbuhan dan sebagainya. Berbeda dengan Mekah yang mereka itu sangat tandus sekali, ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, ya, fi ghairi dzi zar'in itu artinya bukan tanahnya itu nggak bisa ditumbuhin, emang karena tanahnya itu nggak bisa buat ditanam sesuatu, Pak. Ya, kalau Indonesia kan ada istilah apa ya, kalau antum melempar sesuatu bisa jadi cuma dilempar aja bisa jadi sesuatu kan. Itu saking berkahnya Indonesia itu. Tapi itu tidak kita dapati di negara-negara kayak Arab Saudi ya, yang adanya Mekah dan Madinah. Di sana tuh nggak bisa kayak gitu. Ghairi zar'in itu artinya memang tanahnya itu nggak bisa buat ditanam. Ya, memang nggak bisa buat ditanam sesuatu. Tapi menariknya, ya, Nabi Ibrahim di situ malah justru minta warzuqhum minas samarat. Ya Allah berikanlah rezeki kepada mereka yang di Mekah itu minas samarat, dari buah-buahan. Antum lihat di Mekah, Pak, apa buah yang nggak ada coba? Ada gak buah yang nggak ada? Hah? Lontar ya. Lontar mungkin jarang ada yang tahu kali, Pak. Tapi artinya hampir kita dapati ya semua buah-buah yang ma'ruf itu ya, yang lontar mungkin Indonesia gitu ya. Tapi yang kita dapati buah-buah itu selalu ada di Mekah itu. Bahkan yang nggak ada di Indonesia pun ada nanti kita di Mekah itu. Itu saking berkahnya rezeki doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kebaikan di negeri Mekah itu. Walaupun mungkin tanahnya tandus ya, nggak punya, jangankan buah, Ustaz. Tanaman biasa aja nggak bisa tumbuh di sana. Tapi kok bisa banyak buah melimpah di sana itu. Makanya tadi saya bilang bahwa rezeki dari Allah itu kadang nggak mesti harus datang sesuai dengan hitung-hitungan kita ya. Kita ngitungnya gini, saat ini kalau mau datang buah nanemin pohon gini, itu mah hitung-hitungan kita, Pak, manusia, Pak. Hitung-hitungan Allah mah enggak kayak gitu. Ya, berikan kami rezeki ya Allah, buah aja datang dari manapun, bisa dari mustawrad, dari iya, bisa dari Taif, dari manapun diimpor ya, dikasih, gampang cara Allah kok. Intinya antum bisa dapat buah, kan intinya itu, nggak mesti harus nanam juga. Intinya adalah antum, kan yang diminta sama Nabi Ibrahim kan jelas ya, warzuqhum minas samar. Ya Allah, aku mau buah. Kalau antum mau buah udah jelas, tungguin nanti antum kasih buah. Mau kayaknya gimana pokoknya terserah, intinya antum dapat buah, intinya gitu. Mau dari manapun caranya serah Allah, ya. Dan banyak sekali Nabi Ibrahim di dalam satu Ibrahim itu, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfalullahu min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Allah, sungguhnya engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Jadi yang disembunyikan itu sesuatu yang baru terbesit doang, Pak. Aduh, pengen mencuri buah ini nih, baru terbesit aja gitu, belum dilakukan. Kalau dilakukan dia dapat dosa gak? Dapat dosa. Ya, jadi kalau itulah bedanya dosa sama pahala itu. Kita baru terbesit aja itu belum dapat dosa. Kalau kita lakukan baru. Iya.
Tapi ada hisabnya juga nanti dalam masalah hati dan pikirannya. Tapi kalau dalam dosa enggak, selama kita belum melakukan. Tapi kalau apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tadi ketahui dan tidak sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tadi apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan, fil ardi wala fis sama, ya, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala di langit ataupun di bumi. Maka di dalam satu ini hadisnya sudah banyak tersebar di Indonesia, cuma dari kesohihannya itu hadis mungkar sebenarnya. Saya pernah nanya sama ahli hadis, satu ustaz atau syekh-syekh wala ahli hadis itu, dibilang enggak ada hadis ini yang wa man lam yasbir ala balai, ya, barang siapa yang tidak bersabar atas ujianku, wa man lam yashkur ala nikmati wa lam yaqdu bi qada'i, maka falyatlub rabban siwai, maka carilah Tuhan selain aku gitu ya, dan tinggallah keluarlah dari bumiku dan cari bumi yang lain gitu intinya. Nah itu secara makna mungkin benar ya, tapi hadisnya itu bukan hadis, itu mungkin bukan berdasarkan dari Nabi SAW, ya, bukan hadis qudsi juga, jadi artinya seperti itu ya, intinya dari hadis yang tadi nggak jelas itu tentang riwayatnya itu, bahwa kalau kita diminta sama Allah ya untuk keluar dari bumi pun, kita mau nyari bumi yang mana? Nyari Tuhan selain Allah, Tuhan yang mana juga gitu. Artinya memang nggak ada lagi tempat kita buat berpijak ya selain bumi ini. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibar Ismaila wa Ishaq. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkanku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Jadi Nabi Ibrahim dapat anak itu di usia tua, Pak. Usia tuanya Nabi Ibrahim itu bahkan sudah dalam kategori orang itu hitung-hitungan medis itu nggak bakal punya anak dia. Hitung-hitungan medis, Nabi Ibrahim punya anak. Tapi kalau Allah berkuasa, makanya Pak, ini saya bilang banyak hari ini penelitian ilmiah itu nggak objektif mereka, subjektif ya. Banyak dari mereka itu tadi ya, yang banyak ingin mengalahkan di atas wahyu. Bahkan saya nulis di judul profesor tesis saya itu tentang kesubjektifan penelitian ilmiah dengan kebenaran wahyu yang absolut. Saya tabrakin aja sekalian supaya para mereka itu melihat. Nah, karena kalau antum melihat hari ini para peneliti, para ilmuwan itu mereka mencari referensi itu dari kitab-kitab atau dari buku-buku yang tulisan barat gitu loh, tulisan-tulisan ini dan sebagainya. Salah satunya tentang konsep kehamilan. Secara hitung-hitungan manusia, Pak, orang yang udah tua itu nggak bakal punya anak. Cuma Allah tuh punya kaidah di dalam Al-Quran tentang orang yang hamil. Antum nanti kalau baca di dalam surat Al-Imran, ketika Maryam kan nggak punya suami kan? Siapa suaminya Maryam? Nggak ada. Tapi kok punya anak? Kok bisa gitu? Dari mana hitung-hitungannya itu? Nggak masuk akal kan? Masuk akal kan? Bisa diilmiahkan nggak? Susah diilmiahkan, Pak. Makanya bahasanya itu nanti kalau Bapak lihat di surat Al-Imran itu ayat 33, 37 dan sebagainya itu Al-Imran, Allah mengatakan kadzalika qala rabbuk. Kadzaliki qala rabbuk. Katanya Allah, begitu malaikat itu diperintahkan sama Allah untuk menyampaikan tadi itu kepada Maryam, malaikat cuma bilang doang, begitulah kata Tuhanmu. Selesai. Loh, kok aku bisa hamil? Ya Tuhanmu maunya kayak gitu. Selesai. Kok aku bisa hamil di usia kayak gini? Tuhanmu maunya kayak gitu. Selesai. Jadi nggak ada. Jadi kalimat Allah sama Rasul itu selesai, Pak. Cuman kalimat Allah kadzalika. Begitulah qala rabbuk. Allahmu mau. Selesai. Kalau aku hamil, ya Allah maunya kayak gitu. Udah nggak banyak nanya lagi. Itu tentang konsep kehamilan yang ketika Nabi Ibrahim secara hitung-hitungan medis itu udah nggak bakal punya anak. Nabi Zakaria coba. Kehamilan yang aneh-aneh di dalam Al-Quran itu kapan-kapan diteliti, makanya dilihat itu di dalam Al-Quran itu banyak kehamilan yang nggak masuk akal ya. Kehamilannya Nabi Zakaria itu kan udah sudah sampai menopause tentang istrinya yang udah
udah nggak bisa punya anak lagi kan. Nah tapi kok punya anak, kok bisa gitu. Makanya saya berkali-kali menyampaikan ke pasangan-pasangan itu, antum kalau punya anak itu jangan ngerasa kayak nggak bersyukur gitu. Saya bersyukur kok Pak, saya bersyukur kok Ustaz gitu. Iya sih, secara pandangan itu emang bersyukur gitu. Cuma kalimatnya itu menunjukkan kayak nggak bersyukur gitu Pak. Kalimatnya, coba antum kalau lihat punya anak deh, ada orang punya anak, dia bilang, ya hamil lagi. Iya Pak, kira-kira kalau dimaknai gitu, bersyukur sih memang. Tapi kalimatnya tuh kayak seakan-akan anak yang antum dapat itu seseorang yang tidak pernah antum hadapkan kehadirannya kok. Iya kan? Kayak kalimatnya, ya hamil lagi antum ya. Seakan-akan hamilnya tuh kayak, ya paham ya? Kok kayak nggak bersyukur antum kayak kalimatnya gitu. Alhamdulillah, antum melihat berapa orang harus mengeluarkan berapa puluh juta untuk bisa hamil itu Pak. Iya, antum harus berapa puluh juta. Antum dikasih hamil kok malah kalimatnya kalimat pesimis gitu. Ya antum hamil lagi gitu ya. Kalimatnya sih mungkin biasa aja, cuma nadanya nggak enak Pak, nadanya itu kan. Nadanya bikin orang perempuan itu kok kayak gini ya. Ya, yang lihat aja yang punya anak banyak itu ya. Nah, biasanya punya anak banyak tuh rata-rata ustadz memang rata-rata. Ya rata-rata. Cuma nggak apa-apa gitu ya. Ya itu yang diminta sama Nabi Ibrahim. Dia secara ustadz ya. Secara usia ya tadi ya sudah tua itu, cuma masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Konon istri saya juga itu, anaknya Pak Adnan itu di usia ibu yang udah berapa puluh tahun gitu, jadi udah tua juga, cuma masih punya anak. Ini istri saya, anaknya Pak Adnan yang terakhir itu konon lahirnya juga ketika usia ibu itu sudah tidak muda gitu, jadi sudah masuk usia tua, kemudian masih melahirkan gitu. Dan kalimatnya mohon diganti ya, nih kalau antum ngelihat orang yang hamil sudah usia tua masih punya anak dan sebagainya, kalimatnya tolong diganti dengan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang menyemangati dan sebagainya, karena itu merupakan karunia dari Allah berupa anak gitu ya, titipan. Karena tadi nggak semua orang itu mendapatkan titipan dari Allah, nggak semua orang, dan itu nggak dilihat dari sudah berapa lama antum menikah, sudah berapa lama antum dan sebagainya, nggak melihat, karena itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai tamu, ya maka selayaknya kemudian kita perlakukan mereka dengan kebaikan. Inna Rabbi lasami'ud du'a, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku tuh orang yang tetap mendirikan salat. Lihat Pak, doanya Nabi Ibrahim tuh detail gitu Pak. Dia nggak bilang ya Allah aku minta anak soleh lah. Anak soleh, coba soleh itu dalam kategori kalimatnya itu umum banget kan. Ya Allah aku minta anak soleh. Anak soleh itu yang kayak gimana? Coba antum bisa mendefinisikan soleh gak Pak? Soleh itu apa? Soleh itu kayak gimana? Apakah dia yang rajin sholat, berbakti orang tua, kalau ngomong gak pernah bohong, atau apa? Soleh itu kayak gimana soleh? Gimana kategori anak soleh itu kayak gimana Pak? Apa dia yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah meninggalkan sholat tuh anak soleh gitu kalau kita. Kalau diperintahkan orang tua anak soleh gitu. Jadi soleh yang kita mau kayak gimana soleh itu? Menjalankan semua kebaikan, soleh juga. Jadi solehnya tuh umum gitu. Kalau kalimat soleh, Allah aku minta anak soleh gitu. Semoga jadi anak yang soleh. Iya, anak solehnya kayak gimana maksudnya? Jadi itu Pak, Nabi Ibrahim tadi lihat di dalam doanya itu, nanti Bapak-bapak ngeliat dalam surat Ibrahim ya, ayat yang ke-37 sampai 40 tuh, dalam surat Ibrahim itu Nabi Ibrahim tuh mengucapkan jelas, ya Allah aku minta buah, jangan ya Allah aku minta rizki. Rizkinya apa? Minta jelas disebutin, ya Allah aku minta ini gitu loh. Ya Allah aku minta anak soleh, solehnya gimana gitu. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan langsung, ya Allah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah aku minta keturunanku yang bisa menjaga sholat. Jelas. Ya Allah aku minta anak turunanku yang penghafal Quran. Ya Allah aku minta anak turunanku yang berbakti kedua orang tua. Ya Allah aku minta anak turunanku yang ini. Disebutkan gitu Pak. Jadi jangan kalimat umum yang kita minta itu. Spesifik kan kita minta doanya sama Allah. Karena kalau kita mintanya umum, nanti sama Allah juga dikasihnya umum juga. Kita bingung kan.
Ya Allah aku minta rezeki. Ya rezeki apa? Terserah Allah, kasih aja rezeki gitu. Ya Allah kita minta spesifik ya lebih jelas. Ya Allah aku minta ini gitu. Disebutkan secara jelas. Ya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan seolah apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku ya Allah. Jadi aku minta aku dan anak cucuku itu orang-orang yang tetap mendirikan salat. Rabbana taqabbal du'a. Doanya Nabi Ibrahim. Jadi emang ada adab-adab kita dalam berdoa. Nanti dalam fikih itu kita bahas itu. Dalam fikih tentang adab, yang pertama adab dalam berdoa ya. Tentu adab itu nanti banyak berkaitan dengan kalimat kita yang mengatakan doa saya belum dikabulin nih gitu. Pertanyaan saya itu cuma sederhana, Pak. Antum tahu dari mana doa kita tuh belum dikabulin, tuh tahu dari mana? Uang terkadang apa yang kita inginkan sama Allah dengan apa yang kita butuhkan. Jadi terkadang bukan doanya nggak dikabulin, antum yang nggak ngerti tentang skema pengabulan doa yang Allah turunkan untuk seorang hamba itu. Kita bilangnya gampang aja, doanya belum dikabulin. Oh, tahu dari mana antum doanya nggak dikabulin? Karena apa yang kita minta nggak dikasih sama Allah. Ya, kayak anak minta sama orang tua gitu Pak. Ya, kalau kan nggak semua anak itu apa yang diminta dikasih kan sama orang tua kan. Kadang antum jangan ngusah yang ini aja dulu. Nah itu nanti antum kalau udah gede bisa dapat sendiri gitu. Kadang analoginya kayak gitu. Jadi doa-doa ini banyak kita diajarin di dalam Al-Quran itu tentang adab-adab berdoa itu. Nanti kita di dalam fikih lah, kita nggak ngebahas tentang ini. Tapi banyak sekali ya ini dalam ini tentang. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang makom Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim mushollah, dan makam Ibrahim. Apa yang dimaksud dengan makom Ibrahim itu? Bahwa makom Ibrahim itu merupakan batu yang dijadikan pijakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah menjadikan sebagai rahmat, dan mana beliau berdiri di atas batu itu untuk membangun Ka'bah. Jadi karena Ka'bah itu kan tinggi Pak ya. Tinggi kan, antum pernah di bawah Ka'bah kan? Coba antum melihat atas gitu bisa. Tinggi Ka'bahnya. Orang kalau ngelepas kiswah Ka'bah aja pakai tangganya tinggi banget dia. Jadi nggak bisa. Jadi Nabi Ibrahim tadi untuk pijakannya itu ya pakai batu. Ya, dan banyak para ulama yang mengatakan, maksud menyampaikan bahwa makam Ibrahim itu merupakan batu yang diletakkan oleh istri Nabi Ismail. Karena Ismail itu nanti punya 2 istri dia, yang soleha sama yang nggak soleha. Ya, itu nanti ada di dalam surat Ad-Dzariyat itu, dalam surat Ad-Dzariyat sama surat Hud, tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang mertua. Ini juga ada pembahasan itu tentang Nabi Ibrahim sebagai seorang mertua bersikap kepada ingin tahu tentang calon istri anaknya. Ya, ini istri Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Ntar kita itu ya membahas itu. Jadi batunya ini dibawa oleh istri Nabi Ismail alaihissalam, ya, di bawah telapak kaki Nabi Ibrahim supaya beliau bisa mencucinya. Kemudian pendapat para ulama yang lain mengatakan bahwa ya, itu merupakan batu yang pernah dijadikan Nabi Ibrahim sebagai pijakan untuk membangun Ka'bah. Jadi ketika dinding Ka'bah itu sudah tinggi, maka Ismail itu datang membawa batu tersebut supaya Nabi Ibrahim itu bisa berdiri di atas batu tersebut. Yang kemudian Ibrahim meletakkan batu-batu itu dengan tangannya untuk meninggikan Ka'bah. Ya. Dan ada sebuah riwayat dari Imam Ibnu Hatim dari Jabir, dia menceritakan bahwa Nabi SAW ketika haji, Nabi SAW itu kemudian melaksanakan tawaf. Ketika Nabi SAW itu tawaf, kemudian Umar berkata kepada Nabi SAW, apakah ini makom ayah kita? Jadi Umar juga punya adab ketika memanggil Nabi Ibrahim AS. Nah, Umar nggak bilang apakah ini makom Ibrahim gitu, enggak. Tapi Umar mengatakan apakah ini makom ayah kita? Kemudian Nabi SAW mengatakan betul. Kemudian kata Umar, tidakkah kita menjadikannya sebagai tempat sholat? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wattakhidhu min maqami Ibrahim sholat. Jadi memang Umar nih dari segalak-galaknya Umar gitu Pak. Itu perlu tahu ya, banyak ayat itu nanti yang turun asbabun nuzulnya itu karena Umar. Jadi Allah itu meng-ACC loh kalau bahasa kita, di ACC, oh benar juga diturunin gara-gara Umar itu. Banyak ya. Misalnya apa?
Di dalam Sahih Bukhari, ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Umar bin Khattab itu pernah bilang, aku mendapat persetujuan ACC dari Robku itu di dalam 3 perkara, dalam 3 hal. Apa itu? Yang pertama ketika tadi Nabi SAW lagi haji tawaf, kemudian Umar bilang menjadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat karena tempat momentum krusial ya. Allah menurunkan ayatnya. Ini jadi di salah satu ayat Al-Baqarah 125 ini salah satu asbabun nuzulnya itu tadi tentang Umar yang memberikan ide kepada Nabi untuk dijadikan dia sebagai tempat sholat. Sama Allah di ACC turun ayat. Ya. Kemudian yang selanjutnya Umar bilang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, banyak orang yang ingin masuk menemuimu, ingin bertemu denganmu. Ada yang baik, ada pula yang jahat. Seandainya engkau memerintahkan para ummahatul mukminin, istri-istri antum untuk berhijab, untuk berhijab. Akhirnya turun ayat hijab. Umar memang Pak ngasih pendapat turun ayat, gitu kan? Itu Masya Allah memang Umar, karena nggak sembarang orang kayak gitu ya. Sembarang orang bisa mendapatkan kemuliaan yang seperti dilakukan oleh Umar. Kemudian Umar juga pernah bilang tadi yang kedua. Jadi yang pertama tentang makom Ibrahim, yang kedua tentang ayat hijab, yang kedua ini ketika Umar itu bilang kepada istri-istrinya Nabi SAW. Dan aku pernah mendengar teguran yang diberikan Nabi kepada istrinya. Kemudian aku menemui mereka dan aku berkata kepada istri-istri Nabi, kalian berhenti atau Allah akan memberikan ganti kepada Rasulnya wanita-wanita yang lebih baik daripada kalian. Jadi Umar tadi bilang, negur ke istri-istrinya Nabi SAW, antum jangan aneh-aneh sama Nabi lah. Nanti kalau Allah nurunin ayat, bisa aja antum semua tuh diganti sama istri-istri yang baru yang lebih baik dari kalian. Bisa gak? Bisa. Makanya Allah nurunin ayat lagi. Ya, sama Allah diturunin di dalam surat Tahrim itu, asa rabbuhu in talaqakunna ayubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin, dan seterusnya itu sampai akhirnya itu diantara ayat yang turun sebagai nuzulnya karena Umar tadi itu. Jadi Umar itu negur, antum jangan aneh-aneh sama Nabi. Allah bisa aja ganti antum semua, dibilang di hadapan istri-istrinya tadi. Antum bisa aja Allah menceraikan semuanya antum, diganti sama istri-istri yang baru. Bisa gak? Bisa kok Nabi Allah kok. Serah Allah, ya. Maka Allah turun ayat surat Tahrim ayat 5 itu, asa rabbuhu in talaqakunna yubdilu azwajan khairan minkunna muslimat. Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi ya Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Gitu aja gampang. Dan itu Umar. Antum tahu peristiwa Oh, yang munafik juga sama juga. Itu juga dari idenya dari Umar. Ya, kemudian Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad kan, Pak? Hajar Aswad itu dulu batunya warna putih dia. Hajar Aswad dulu batunya warna putih. Hajar itu artinya batu, Aswad itu hitam. Kenapa dia jadi hitam? Karena banyak orang yang menciumnya. Bener ya? Iya Pak. Iya. Dulunya warna putih itu. Batunya warna putih. Cuma karena banyak orang yang menciumnya jadi warna hitam. Ya, dan tahu kan peristiwa Hajar Aswad itu? Umar itu yang bilang kan. Hajar Aswad ya. Umar datang di hadapan cuma bilang, "Itu kan cuma batu antum. Kalau dulu saya nggak pernah ngelihat Nabi SAW mencium antum, saya nggak mau mencium ente," kan gitu. Ini kan gitu gampang ya. Umar logis aja, laki-laki nggak mencela-mencela dia. Kalau dulu aneh nggak pernah ngelihat Nabi SAW mencium antum, aneh nggak bakal memuliakan antum kayak gini. Karena dulu Nabi pernah masalahnya. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Makanya saya ngikutin apa yang dilakukan sama Nabi. Gitu ya Pak ya. Tentang bagaimana Umar bin Khattab, Masya Allah memang Umar tuh banyak nanti luar biasa lah ya tentang Umar itu, tentang pembebasan Palestina nanti ya, itu juga dari Umar itu. Dan insya Allah hari Ahad ya, hari Ahad pagi saya bilang Ustadz Fahri itu mau minta izin kita berbicara tentang orang-orang Yahudi ya. Di bapak-bapak yang kosong bisa datang hari Ahad pagi itu kita berbicara tentang karakteristik orang-orang Yahudi dari kitab beliau langsung. Saya bawakan nanti slide itu dari kitab orang-orang Yahudi langsung. Itu ada 9 jilid itu kitabnya.
Tentu kita nggak bahas semuanya, nggak cukup juga waktunya. Dan saya pilihkan beberapa hal-hal yang hari ini sangat berkaitan sekali dengan kondisi kita yang ada di Palestina. Dengan itu dari semua sikapnya itu ada, Pak. Dijelaskan secara gamblang tentang bagaimana mereka memperlakukan ini semuanya ada semua. Itu coba kita bahas ya tentang hari Ahad. Baik, tadi tentang makom Ibrahim ya. Jadi dulu makom Ibrahim ini disebutkan sama Ibnu Katsir bahwa dulu makom Ibrahim itu dulu tempatnya itu melekat di dinding Ka'bah. Ya, melekat di dinding Ka'bah. Jadi dia nempel di Ka'bah itu, dia nempel makom Ibrahimnya itu. Yang tempatnya dikenal di samping pintu Ka'bah dekat sama Hajar Aswad. Kan Ka'bah itu ada beberapa sisi kan. Nah, sisi-sisi Hajar Aswadnya itu yang dulu nempel dekat dengan Hajar Aswad, menempelnya makom Ibrahim tadi itu. Dan ketika Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, selesai membangun Ka'bah, kemudian beliau meletakkan makam Ibrahim ini di dinding Ka'bah, ya, atau pada tempat itulah beliau menyelesaikan pembangunan Ka'bah, ya. Maka pada waktu itu diperintahkan untuk mengerjakan sholat di situ apabila selesai mengerjakan tawaf, dan sangat tepat bila dilakukan pada makam Ibrahim karena pembangunan Ka'bah selesai di tempat itu. Namun memindahkan. Jadi kalau antum melihat hari ini makam Ibrahim itu bukan di dinding Ka'bah lagi. Dia sudah agak jauh dari Ka'bah itu. Nah, siapa yang mindahin itu? Siapa yang mindahin? Yang mindahin Umar. Umarnya memang ini, Pak. Dia banyak melakukan hal-hal yang seperti itu. Masya Allah ya, khalifah yang Masya Allah lah, dia Khulafaur Rasyidin yang sangat luar biasa ya. Yang memindahkan dari dinding Ka'bah ke belakang itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan bahkan Nabi SAW itu banyak bermimpi tentang beliau itu. Nabi SAW itu di antara hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW itu bersabda bahwa dulu aku pernah bermimpi, dan dalam mimpi itu aku bermimpi tentang susu yang aku tuang gitu. Jadi ada susu dituangin sama Nabi SAW. Nah, setelah selesai penuh susunya itu, saya kasih ke Umar. Kemudian apa kata para sahabat, apa takwilnya Nabi SAW, apa maknanya itu, apa mimpi tersebut? Kata Nabi SAW, ilmu. Jadi Umar itu ilmu yang Allah memberikan banyak anugerah ilmu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Iqtadu billadaini min ba'di." Ikutilah dua orang setelah diriku. Jadi setelah aku mati, antum ngikutin dua orang nih. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Ya kenapa enggak Utsman dan Ali gitu misalnya? Kan sama-sama Khulafaur Rasyidin juga. Tapi Nabi SAW itu menjelaskan dengan sangat detail bahwa antum ngikutin Abu Bakar sama Umar. Ya. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah turun menyemakati pendapat beliau tentang sholat di belakang makam Ibrahim, ya, dan itu tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari tentang keputusan yang dulu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ayat yang ke-125-nya. Kemudian belum selesai ayatnya ya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang beritikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Ya, dan ini merupakan perintah untuk membersihkan Baitullah. Gitu, Pak. Jadi memang antara ayah dan anak yang direkam sama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, itu harus ada aktivitas kebaikan yang dilakukan bersama-sama itu. Paham ya? Harus ada aktivitas kesolehan, aktivitas kebaikan yang dilakukan berbarengan antara ayah dan anak itu. Jadi bukan cuma sekedar wacana, ayo kita kesini. Jadi antum cuma perintah, kalau muslim itu harus banyak bersedekah. Jangan cuman nasihat doang gitu. Tapi antum juga harus menyisihkan, mengajarkan. Jadi misalnya gini, saya kasih contohnya itu kayak gini, Pak. Nah itu antum melihat ya, di Palestina itu hari ini sedang banyak
musibah, diserang dan sebagainya. Saudara-saudara kita di sana lagi butuh bantuan. Ayah mau menyumbang nih. Coba antum sisihkan, ini bilang ke anaknya, coba kamu sisihkan beberapa uang. Nanti kalau antum kumpulin sudah berapa banyak, kita kumpulin bareng-bareng, kita datang ke tempat lembaga yang bisa menyalurkan itu. Jadi aktivitas kebaikannya itu dilakukan bareng-bareng, Pak, antara ayah dan anak gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ini itu sama-sama soleh kita tahu. Tapi perintah untuk melakukan kebaikannya itu berbarengan antara ayah dan anak. Dia nggak sendiri-sendiri. Ayahnya ngelakuin ini, anaknya ngelakuin itu, enggak. Tapi dia berbarengan melakukan duanya itu. Nanti antum lihat di ayat setelahnya itu di sebelah kiri paling atas di Al-Qur'an itu ayat setelahnya itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana. Lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sama-sama yarfa'u qawaid, dia mengangkat batu-batu tadi ya untuk mendirikan Ka'bah itu berbarengan dia. Jadi yang ngelakuin tugas bareng-bareng itu bukan cuma ayahnya doang, anaknya juga diikutsertakan gitu, Pak. Ya kalau sholat mungkin udah biasa ya, kita sholat ngajak anak pas. Tapi dalam hal-hal ibadah yang lainnya, antum mau ngapain nih misalnya, ajak anak gitu. Ya, mau wakaf atau mau buat sedekah atau mau amal-amal kebaikan yang lain lah. Ya, mau ngasih apa dan sebagainya, ajak anak. Anak tuh diikutsertakan gitu. Supaya kemudian mereka itu nanti bisa mewarisi kebaikan yang dulu pernah kita lakukan dulu itu. Jadi Nabi Ibrahim AS kayak gitu, Pak. Dia menyertakan anak tuh kayak gitu. Jadi nggak heran kalau banyak anak-anak itu nanti yang mengikuti kebiasaan orang tuanya, karena dulu tuh mereka diikutsertakan. Mereka dulu diikutsertakan ya untuk mencontoh apa yang dulu dilakukan oleh orang tuanya. Ya kayak gitu kan, Pak. Kalau yang antum kasih contoh kebaikan, anak ngikut kebaikan. Kalau antum yang ngasih contoh keburukan, anak pun juga ngikut keburukan. Anak biduan nih misalnya, Pak. Anak biduan perempuan gitu, dari kecil diajarin joget. Pas gede joget biasa, karena dari kecil udah diajarin seperti itu. Ya. Dan banyak memang pembahasan keluarga juga, karena antara ayah dan anak itu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail yang mereka itu kemudian diperintahkan sama Allah untuk membersihkan Ka'bah. Ya, membersihkan Ka'bah dari kesyirikan, ya kemudian itu yang dibangun oleh dua orang itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Karena ketika kebaikan yang dibangun oleh keduanya, ya maka hasilnya pun akan kembali kepada keduanya itu. Nabi Ismail alaihissalam, ya kita tahu sendiri Nabi Ismail nanti lahir dari anak turunnya itu kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi dari anak yang dulu diminta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan itu, membersihkan itu, ternyata lahir dari mereka itu nanti anak-anak yang kemudian bisa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi insyaallah ya banyak aktivitas-aktivitas kebaikan yang harusnya para ayah dan para ayah harusnya ini dilakukan oleh anak-anaknya gitu. Nggak ada kata terlambat, Pak. Walaupun anak sudah besar, ya walaupun anak sudah gede gitu, misalnya sudah fase untuk menikah dan sebagainya, bahkan ajak mereka untuk melakukan amal-amal kebaikan. Walaupun nggak banyak ya. Dulu saya juga pernah diajak sama ayah saya itu untuk menyembelih kambing. Ya, karena aktivitas itu yang momentum itu yang dulu merekam itu, Pak. Direkam di dalam otak seorang anak gitu. Kalau antum nggak punya waktu sama anak, ya cuman ngasih duitnya doang. Kalau ngasih duit doang mah nggak usah antum, nggak usah tugas bapak. Tugas orang lain juga gampang kalau cuma ngasih duit doang. Tapi tugas ayah itu lebih daripada itu. Tugas ayah itu bisa menciptakan momentum yang sangat indah kepada anak-anaknya itu. Walaupun antum sudah tua, anaknya sudah dalam fase yang udah besar gitu, udah mau menikah. Nggak usah malu, ajak mereka mau ngapain nih antum nih, bikin kebaikan apa, ajak anak disertakan gitu. Ajak ini, mau membangun ini, mau menyedekahkan ini, zakat ini, bangun ini dan sebagainya, ajak anak, diikut sertakan kepada anak. Karena nanti anak itu yang nanti akan menjadi doa kita. Anak itu nanti akan mewariskan apa yang dulu pernah kita lakukan kepada mereka. Ya itu dari tangan-tangan ayah-ayah mereka itu. Jadi bapak-bapak kalau ngelihat literatur Muslim, banyak karya-karya ayah itu, Pak. Banyak karya-karya ayah itu. Ini saya tutup nih terakhir ini. Banyak karya-karya ayah itu kepada anak. Ayahnya nggak kelihatan tapi karyanya yang kelihatan.
Antum tahu Imam Bukhari kan, Pak? Imam Bukhari kan? Imam Bukhari kan? Ayahnya Imam Bukhari siapa? Ada yang tahu Imam Bukhari? Enggak tergambarkan. Ayahnya Imam Muslim. Ayahnya Imam Syafi'i. Antum tahu Imam Syafi'i kan? Ayahnya siapa ayahnya? Iya, Idris namanya, benar namanya Idris, Muhammad bin Idris kan. Imam Abu Hanifah, ayahnya siapa? Nggak ada yang tahu. Tapi lihat anaknya deh. Ya, anaknya jadi orang luar biasa, orang yang sampai sekarang, Pak. Ayahnya nggak kelihatan siapa ayahnya juga. Makanya saya bilang nih, Pak, ke orang tua semua itu saya sampaikan. Antum tuh nggak perlu asuransi, Pak. Antum nggak perlu asuransi buat anak itu. Asuransi terbaik untuk orang tua itu adalah kesolehan antum sebagai orang tua. Kalau antum soleh, kesolehan antum yang akan menggaransi, yang akan memberikan anak itu asuransi sendiri. Nggak perlu antum pakai asuransi ini, asuransi, nggak perlu. Kesolehan antum nih, kesolehan kita, bukan antum, kita semuanya sebagai orang tua, sebagai kakek. Ya, antum tahu kan di dalam surat Al-Kahfi itu yang sering kita dengar ayatnya, ketika Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir lagi jalan-jalan kan, ketemu wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumah wa kana abuhuma sholihah. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Musa AS dan Nabi Khidir itu jalan kan, ketemu ada rumah yang mau roboh kan, dibangunlah sama Nabi Khidir itu. Kemudian begitu selesai, Nabi Musa kan bilang, kenapa kita nggak ngambil ujroh, ngambil upah? Nabi Khidir nggak, diem aja biasa gitu ngambil. Nah ternyata sama Allah dijelaskan di ayat itu kan, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinah. Adapun tembok yang tadi mau roboh itu, bayangkan rumah mau roboh, yang bangun itu 2 nabi loh. Rumah antum yang bangun siapa? Kadang tukangnya juga nggak sholat kok. Betul gak, Pak? Iya lagi, emang bener kebanyakan gitu, Pak. Iya kan ya. Lah ini 2 orang yatim ini punya rumah, yang bangun nabi dia rumah. Wakana wa mal jidaru fakana lugalama ini yatima ini. Jadi 2 anak ini yatim yang punya rumah, cuma di bawahnya itu ada kanzun, ada harta. Pertanyaannya, Pak, kenapa orang-orang di sana, masyarakatnya itu, tetangga-tangganya kok nggak ada yang mau bantuin dibikin rumah gitu? Kenapa tetangganya nggak ada yang mau bantuin rumah? Antum lihat di surat Al-Kahfi nanti. Karena tetangganya pelit, Pak. Tetangganya pelit. Antum lihat di dalam Al-Kahfi itu, lihat artinya, makanya kalau baca Al-Kahfi itu lihat artinya. Karena kenapa pelit? Nabi Musa sama Nabi Khidir bangun itu, Nabi Musa minta minum aja nggak dikasih nggak dikasih sama tetangganya. Apalagi kalau tetangganya itu tahu kalau di bawah rumah itu ada harta, mau dibantuin nggak? Bantuin pasti, ada hartanya. Paham ya? Tapi sama Allah disembunyikan harta itu. Disembunyikan harta itu kenapa? Wa kana abuhuma. Nah, karena ayah itu soleh, Pak. Jadi harta itu disimpan sama Allah supaya nggak ada yang tahu sama masyarakatnya itu. Kalau tahu dia ambil. Habis sama masyarakatnya itu. Sama Allah dijaga itu. Dan nanti kalau kita ya, iya, Nabi Khidir Musa, karena tadi Nabi Khidir itu kan karena Nabi Musa itu orang baik banget, Pak. Nah, apa yang ingin disampaikan sama Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu menabrak kebaikannya Nabi Musa itu. Paham ya kaidahnya? Nabi Musa itu baik banget orangnya. Nah, pelajaran yang ingin disampaikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu menabrak sisi kebaikannya Nabi Musa. Paham? Ketika Nabi Khidir melubangi perahu, Nabi Musa orang baik, Pak. Nabi Musa orang baik. Lah, ngelihat Nabi Khidir ngelubangin perahu, Nabi Musa marah-marah karena menabrak sisi kebaikannya Nabi Musa. Karena menabrak, loh, kok antum bolongin? Nanti kalau antum ngebolongin, yang jatuh itu pemiliknya, yang tenggelam itu pemiliknya. Dan padahal yang di atas pesawat, yang di atas kapal itu kan Nabi Musa, Nabi Khidir sama
sama punya kapalnya kan Pak. Tapi karena Nabi Musa itu baik, yang dikedepankan sama Nabi Musa itu pemilik kapalnya. Nabi Musa protes kan Nabi Khidir, loh kok antum bolongin kapalnya? Iya nanti kalau antum bolongin yang tenggelam, kasihan pemiliknya nanti dia tenggelam. Padahal di atas itu ada Nabi Musa sama Nabi Khidir juga. Itu karena baiknya Pak, menabrak sisi baiknya Nabi Musa. Ya paham ya, di dalam soal Kahfi itu ya. Maka sama Nabi Khidir di mana Nabi Khidir? Dia nggak ngasih tahu apa-apa. Hikmahnya itu nanti ada di terakhirnya itu. Nanti kalau itu bukan pembahasan kita sebenarnya. Cuma di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ntar dijelaskan wa kana abuhuma sholiha, bahwa dulu ayahnya itu orang soleh. Itu bukan ayah kandung, Mbak. Bukan ayah kandung, tapi ayah 7 turunan ke atas. Itulah dalil ketika orang mengatakan bahwa harta itu nggak akan habis dinikmatin sampai 7 turunan. Nah, dalilnya itu. Nah, masalahnya antum kan turunan yang keberapa kan gitu. Antum turunan 9 ya nggak dapat berarti kan. 7 tahun itu Pak. Bayangkan ya, kesolehan orang tua itu bisa menjadi asuransi kebaikan buat anak curunnya sampai 7 turunan itu. Paham ya? Maka yang kakek-kakek ini nggak ada, bukan mbah-mbah atau orang, enggak, antum kita semuanya Pak. Kesolehan antum itu, kebaikan antum, kesolehan antum itu nanti bisa dinikmati oleh anak cucu kita sampai terakhir itu. Mungkin antum udah pada meninggal semua, kita sudah pada meninggal semua, tapi kesolehan kita yang berbekas yang dulu kita lakukan itu dulu bisa menjadi sebab dari kesolehan anak cucu kita, bisa menjadi penjagaan kita. Jadi mohon untuk dijaga nih kesolehan kita Pak ya, karena nanti akan imbasnya itu kepada anak cucu kita itu. Wallahu bisawab. Ya itu berkaitan dengan pembahasan kita ini ya, tentang Nabi Ibrahim AS. Jadi itu tadi ya, mohon dijaga sekali apa-apa yang kita ingin lakukan berupa dosa, maksiat itu mohon dipikirkan baik-baik ya, karena nanti yang akan menjadi imbasnya itu, yang akan menjadi tumbalnya itu anak cucu kita Pak. Ya Allah, semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga keluarga besar kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walam bisawab, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.